Kali ini Fantrix mau berbagi tips dan trik menghadapi soal Matematika Q CPNS. Tips dan trik Fantrix ini fokus langsung ke soalnya. Jadi, tips untuk menghadapi soalnya. Seperti kita ketahui, soalnya itu kan berbentuk pilihan A, B, C, D, E. Bukan isian singkat, bukan pula uraian. Jadi kita sebaiknya menghadapi soalnya sebagai soal pilihan. Yakni setelah baca soal, kita lihat pilihannya dan kita manfaatkan pilihannya supaya bisa langsung cepat menjawab soalnya. Kita langsung saja ke tips yang pertama. Tips yang pertama, manfaatkan angka satuan. Nah, manfaatkan angka satuan ini, contohnya saat kita diberikan soal yang seperti ini, kita juga harus langsung fokus ke pilihan jawabannya. Pilihannya itu yang ABCDE-nya ya. Pada contoh soal ini, jelas sekali angka satuan pilihannya itu, atau angka paling kanan itu semuanya berbeda. Itu yakni 0 pada pilihan A, itu lalu 6 pada pilihan B, selanjutnya 5, 8, 3, 0, 6, 5, 8, 3. Itu beda-beda ya. Jadi ini jelas sekali tipe soal yang kurang dari 10 detik selesai. Kita hanya perlu memperhatikan angka satuannya. Pada soal seperti ini, yang pertama dikerjakan adalah perkalian. Jadi yang kita hitung hanya 8 kali 9 ya. 8 kali 9 itu kan 72. Nah, 72 pun kita hanya butuh angka 2-nya karena kita mau fokus dengan angka satuan. Jadi kita hanya butuh 2-nya. 2-nya kita tambahkan dengan 6. 2 tambah 6 itu 8. Berarti kita dapat pilihan jawaban yang angka satuannya 8. Jadi jawabannya 1158 atau pilihan D. Untuk meyakinkan kalian, coba kalian kerjakan pakai kalkulator. Betul tidak jawabannya pilihan D? Semudah itu ya. Ini dia tips pertamanya. Supaya lebih meyakinkan lagi, kita coba contoh kedua. Katanya, sebanyak 25 pangkat 5 kelereng dibagi rata ke 10 anak. Ini artinya 25 pangkat 5 banyaknya kelereng dibagi rata ke 10 anak. Dibagi rata itu dibagi sampai habis. Tinggal sisa yang tidak bisa terbagi lagi. Nah, yang ditanya, sisanya itu berapa ya? Nah, mudahnya begini. 5 dikali 5, dikali 5, dikali 5, dan seterusnya, itu pasti angka satuannya angka 5. Jadi, kalau 15 misalnya dibagi 10, kan sisa 5, tidak bisa terbagi ya. Nah, kita hanya fokus angka satuan dari 5 pangkat. 5 pangkat itu angka satuannya 5, jadi dibagi ke 10 anak, 25 pangkat berapapun itu, pasti sisanya 5. Jadi ini jawaban pilihan B tanpa dicakar ini. Baca soal, langsung jawab. Mudah sekali kan? Kita lanjut tips yang kedua. Manfaatkan taksiran nilai katanya. Memanfaatkan taksiran nilai. Jadi menaksir nilainya. Menaksir di sini maksudnya memperkirakan hasil yang terdekat dengan nilai di pilihan jawabannya. Taksiran nilai ini sebenarnya sudah dipelajari sejak SD kelas 3 loh. Tapi sepertinya tidak pernah dimanfaatkan. Kita langsung saja ke soalnya ya. Ini dia soalnya. Katanya, hasil dari 3/5 ditambah 2,2 kali 0,75 itu sama dengan berapa ya? Pasangan soal dan pilihan seperti ini tidak perlu kita hitung. Habis waktu kita nanti. Perhatikan bahwa angka di pilihannya itu kan berbeda jauh. Sehingga metode taksiran itu bisa kita terapkan. Pertama, kita taksir dulu. Ini kan kalau tambah dengan kali, kita kerjakan kali dulu ya. Jadi kita taksir dulu yang 2,2 dikali 0,75. 2,2 itu kita bulatkan ke bawah jadi 2. 0,75 karena dekat ke 1, kita bulatkan ke atas jadi 1. Jadi 2,2 dikali 0,75 itu sebenarnya 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian 3/5, ini kan dekat setengah ini. 3/6 kan setengah ya. Jadi ini hampir setengah. Atau lebih dari setengah, pokoknya sekitar setengah aja. Nah, tadi yang 2,2 dikali 0,75 itu kita perkirakan 2, ditambah setengah, jadi 2 setengah.
2,5. Jadi kita perkirakan jawabannya itu dekat-dekat dengan 2,5. Nah, yang dekat-dekat dengan 2,5 itu kan pilihan C. Mudah sekali kan? Tidak perlu kita hitung, menghabiskan waktu ini. Langsung jawab pilihan jawabannya yang C. Jadi kurang dari 10 detik ya. Yang masih ragu silakan dibuktikan. Atau kalau mau cepat, coba pakai kalkulator. Dibuktikan jawabannya 2,25. Pilihan C. Next, kita lanjut. Contoh soal kedua, supaya lebih paham ya. Di sini dia bilang 2/4 dikali 3/5/6, lalu dibagi 2 lagi. Berapa hasilnya? Ini langsung saja ya, biar cepat kita taksir saja. 2/4 ini kita bulatkan ke bawah jadi 2. 3/5/6. 5/6 ini kan hampir dekat 1 ya. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 4. Berarti 2 dikali 4. 2 dikali 4 itu 8. 8 lalu dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4. Ini pasti jawabannya yang dekat-dekat 4 ini. 4, yang D ya. Jadi pilihan jawabannya yang D. Sekali lagi, yang masih ragu, coba kalian buktikan ini. Betul tidak? Jawabannya yang D. Jadi metode taksiran ini kita cocokkan soal dengan pilihannya. Kalau pilihannya jaraknya jauh-jauh, kita tinggal taksir saja angkanya. Tidak perlu kita hitung sampai tuntas. Soal-soal seperti ini banyak kok dikeluarkan di TIU CPNS. Mudah-mudahan paham ya. Masih banyak tipsnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya makin berkembang dan kalian juga update dengan video-video edukasi terbaru nantinya. Next, kita lanjutkan. Tips yang ketiga, fokus pada angka yang bukan 0. Ada banyak loh soal-soal yang pakai angka yang tampaknya besar, yang bikin otak kita makin ruwet sebelum kerja, akhirnya malas mengerjakan. Padahal angka itu besar karena banyak angka nolnya, yang sebenarnya kita bisa cuekin itu. Itu contoh soal-soalnya itu di kasus jual beli, ada persen, ada harga, rupiah itu kan banyak nolnya. Lalu konversi pengukuran, dari kilometer ke meter, dari kilometer ke sentimeter lagi, banyak nolnya itu. Kita langsung saja ya ke contoh soalnya supaya lebih paham. Ini misalnya, Paman menjual sepeda yang baru saja dibelinya. Dia beli 1.200.000, tapi waktu dijual dia rugi 20%. Nah, ditanya, sepeda itu dijual seharga berapa? Kita akan buktikan pakai tips ketiga ini. Kita tidak perlu cakar ini, hanya dibaca soalnya, dilihat, cocokkan ke pilihan, selesai. Jadi, kalau Paman rugi 20%, berarti kan dia jual 80%. Nah, dia jual 80%, harga belinya 1.200.000. Kita hanya fokus pada angka 8 dan 12. Karena harga belinya 1.200.000, kita anggap saja itu angka 12. Jadi awalnya 12, dia jual 8%, berarti dia jual 8. Jadi kita hanya fokus pada 8 kali 12. 8 kali 12 itu berapa? Ya, 960. 8 kali 12, 96 ya. Ya. 8 kali 12 itu 96. Jadi kita tinggal periksa pilihan jawaban yang ada angka 96. Mudah sekali ya, yang ada angka 96-nya itu pilihan C. Jadi ini jawabannya C. Silakan kalian buktikan pakai caranya. Pasti jawabannya C. Jadi tips ketiga ini mempermudah kita atau mempercepat kita dalam menghitung. Ya, kita sudah harus tahu kalau cara menghitungnya sebenarnya 80% dikali 1.200.000. Tapi 8 kali 12 itu mempercepat kita menemukan jawaban yang C. Intinya fokus pada angka bukan 0 ya. Kita ambil contoh kedua supaya lebih paham. Di contoh kedua ini misalnya, hanya baca soalnya saja, kita sudah harus terpikir kalau ini hanya angka 2 dan angka 4. Ini hanya angka 2 dan hanya angka 2 dan angka 4. Tinggal sedikit memikirkan apakah 2 dikali 4, 2 dibagi 4, atau 4 bagi 2. Barulah kita pahami soalnya. Nah, bicara peta, 1 banding 20.000 itu artinya 1 itu di peta, di gambar, jarak pada peta 1, 20.000 itulah jarak sebenarnya. Jadi kalau katanya
4 cm ini di peta, berarti yang 1 jadi 4, itu 1 kali 4. Jadi 1 kali 4, berarti yang 20.000 pun harus dikali 4. Berarti kita hanya butuh perkalian, jadi hanya butuh 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Ya, lihatlah pilihan yang ada angka 8-nya. Jadi jawabannya 0,8 km. Seandainya ada pilihan 8 km dan 80 km, baru angka nolnya kita perhitungkan. Itu maksudnya tips ketiga ini. Fokus pada angka bukan 0. Di sini kan tidak ada pilihan 8 dan 80. Jadi, 2 kali 4, 8. Yang ada 8-nya C. Jawabannya C. Semudah ini kan? Next, kita lanjut tips keempat. Katanya, manfaatkan sifat keterbagian bilangan. Maksudnya apa ini ya? Ini maksudnya, kita lihat saja dulu contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ada banyak soal tes, soal seleksi, itu yang angkanya diatur supaya cepat dalam perhitungan. Karena tujuan soal itu sebenarnya untuk memahami materi, bukan berhitungnya. Kalau berhitungnya itu kan, ya adalah soal yang berhitungnya. Tapi soal seperti ini kan lebih ke memahami materinya. Ini dikali apa dibagi, seperti itu maksudnya ya. Nah, pada contoh soal ini misalnya, katanya ada 25 paket, tiap paketnya 8,4 kg. Lalu ditanya, berat keseluruhan paket itu berapa? Jadi, dari sini kita bisa paham. Maksudnya adalah 25 dikali 8,4. Nah, mengalikan 25 dengan 8,4 itu kan menghabiskan waktu. Jadi, kita manfaatkanlah sifat keterbagian bilangan. 25 supaya 100 itu kita kali 4. Jadi tinggal 8,4 kita bagi 4 saja, karena 25-nya kita kali 4, 8,4 kita bagi 4. Jadi, setelah selesai membaca soal seperti ini, kita tidak perlu mencakar, mengalihkan, apalagi kalau soalnya berbasis komputer ya, ngambil kertas cakar lagi, mencakar lagi, menghabiskan waktu kita. Jadi, kita hanya perlu membagi 8,4, komanya pun tidak perlu dipikirkan, karena kita hanya butuh angkanya kok. 84 bagi 4. 8 bagi 4 itu 2, 4 bagi 4 1, jadi 21. Tinggal perhatikan pilihan jawaban yang ada angka 21-nya. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban C. Semudah itu ya. Ini tidak mungkin dia kasih pilihan 21, lalu 2100, karena terlalu jauh dari jawabannya. Kalau soal seperti ini, dia kasih 2100 atau 21 kg itu terlalu ngaco. Jadi ini kita bisa terapkan. Tipe soal seperti ini pasti banyak. Kalian bisa cari kalian bisa googling di soal-soal TU CPNS, pasti banyak tipe soal seperti ini. Jadi intinya kita manfaatkan sifat keterbagian dari 25 ya. 25 itu supaya 100. Sebenarnya tinggal dikali 4, karena 100 bagi 25 itu kan 4 ya. Berarti, kalau kita kali 4 yang 25, 8,4-nya kita bagi 4. Jadi 84 bagi 4. Mudah sekali ya. Kita ambil satu contoh lagi nih, supaya lebih paham. Nah, ini dia contohnya. Tips yang dipakai sama, tapi jenis soalnya berbeda sekali ya. Ini jenis soal TIU yang banyak ini, membandingkan dua bilangan, membandingkan P dengan Q kalau di soal ini ya. Nah, ini mudah sekali kalau Q kita ubah jadi persen. Jadi tinggal mengubah Q-nya ke persen. Nah, memanfaatkan sifat keterbagian bilangannya di mana? Ini dia. Persen itu kan artinya per 100. Si Q-nya sendiri 3/20. Nah, supaya jadi persen, kita bikin berapa per 100 dia? 20 supaya 100 dikali 5 kan? 3-nya tinggal kali 5. Jadi Q itu berarti 15%. 3/20 atas kali 5, bawah kali 5. Sudah jadi 15 per 100. 15 per 100 itu artinya 15%. Ya kan? Jadi, kalau Q-nya 15%, sementara P-nya 14, tidak usah dipikirkan koma berapa. Kalau sudah 14, berarti lebih kecil. Jadi, ini P lebih kecil dari Q. Pilihan jawaban B. Nggak perlu dicakar kan? Jadi kita manfaatkan sifat keterbagian bilangan. Mudah sekali ya. Satu hal penting yang perlu kita ketahui, ketika kita pakai trik cepat,
Artinya, proses mencakarnya kan sedikit. Setiap baris cakaran kita itu sebenarnya adalah jebakan salah. Kalau cakaran kita ada 5 baris, kan di tiap baris itu kita berhitung. Jadi tiap baris itu adalah jebakan salah. Nah, makin sedikit cakaran kita, jebakan salahnya makin sedikit. Jadi, trik cepat sebenarnya kalau kita paham, kalau kita kuasai, itu justru lebih akurat untuk mendapatkan pilihan jawaban yang benar. Kita lanjut ke tips berikutnya ya. Tips kelima katanya, hafalkan rumus aljabar yang sering dipakai. Ya, kita sudah sampai ke tips kelima ini, menghafal rumus aljabar yang sering terpakai. Maksudnya sering terpakai pada soal-soal seleksi. Ya, pastinya kalian kan sudah sering latihan ya. Kalau sudah sering latihan soal dan perhatikan jawabannya, pasti sering melihat ada rumus-rumus yang dipakai. Nah, rumus-rumus yang mudah dihafal, hafalkan saja, terutama yang sering muncul. Yang sering muncul itu biasanya rumus-rumus menarik. Rumus-rumus menarik yang artinya begini. Kalau pakai rumus itu bisa jadi cepat sekali, padahal kalau tidak pakai rumus itu tetap bisa dijawab, tapi lama sekali. Jadi ini soal jebakan untuk menghabiskan waktu kita. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, kita pakai rumus, ini namanya rumus selisih kuadrat dari dua bilangan. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, itu rumusnya sama dengan selisih dikali jumlah. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Jadi kita hanya fokus pada selisih dan jumlahnya, lalu dikalikan. Perhatikan contoh soalnya. Katanya 74 kuadrat dikurang 70 kuadrat, lalu diakarkan pula. Nah, kita hanya fokus tadi pada selisih dan jumlahnya. 74 dengan 70, selisihnya kan 4 ya. Akarnya 2. 74 dengan 70, jumlahnya itu 144. 144 itu akarnya 12. Tadi akarnya 2, sekarang akarnya 12, lalu dikalikan. 2 dengan 12, dikalikan 24. Wah, tanpa cakar ini. Jawabannya pilihan jawaban C. Soal ini memang, kalau kita tidak hafal rumusnya bisa jawab juga. Tapi mengalihkan 74 dengan 74, lalu 70 dengan 70 itu 4.900 ya. Kita kurangkan lagi. Nanti hasilnya kita akar lagi. Jadi ini memang soal jebakan waktu. Menghabiskan waktu. Kita baru kerja 20 nomor dari 35 nomor, orang lain sudah pulang. Jadi manfaat menghafal rumus yang sering keluar, kalau nanti kebetulan soal itu keluar, kita bisa kurang dari 10 detik untuk menjawabnya. Kita coba, rumus lain ada lagi nggak yang kita bisa hafalkan? Nih contohnya. A tambah B dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Ini rumus andalan ini. Dari SD kelas 6 juga sudah ada rumus ini. Kalau A dikurang B dalam kurung pangkat 2, itu bedanya hanya di 2AB itu. Tanda plus di 2AB menjadi min. Jadi kalau dia dikurang, berarti A kuadrat tambah B kuadrat itu tetap sama. Tinggal dikurang 2AB. Nah, berarti menghafal rumus ini, rumus yang minnya juga kita sudah bisa hafal ya. Pemakaiannya, kita lihat contoh soal di sini. Katanya ada akar 1,2 kali 1,2, itu kan 1,2 kuadrat ya. Tambah 3,4 kali 3,4, itu juga 3,4 kuadrat. Ditambah 2,4 kali 3,4. Nah, yang berbeda di kanan ini ya. 2,4 dikali 3,4. Padahal di rumus 2AB. Nah, perhatikan di sini, di kiri itu kan 1,2. Ternyata itu 2,4 yang di kanan ini dirubah menjadi 2 dikali 1,2. Jadi soal ini sebenarnya 1,2 kuadrat tambah 3,4 kuadrat ditambah 2 kali 1,2 kali 3,4. Sudah sama persis dengan rumus di atas. Jadi jawabannya tinggal tambahkan saja 1,2 dengan 3,4. Berarti dia 4,6. Karena dikuadratkan lalu diakar, ya udah. Hilang tanda kuadratnya. Jadi jawabannya 4,6, pilihan B. Mudah sekali ya.
Coba seandainya tadi kita kalikan ini 1,2 dengan 1,2 itu 1,44. Belum lagi kalau salah mengalikan jadi 14,4 dijawabnya atau 0,144. Belum lagi 3,4 dikali 3,4. Belum lagi yang kanan, ditambahkan lagi di akar lagi. Ya, ini kita kehabisan waktu ini. Atau karena malas, sudah merasa ini lama, akhirnya ditinggalkan. Nah, tapi kalau rumusnya hafal, lagi pula kalau soal ini diberikan, sebenarnya harapan si pembuat soal itu adalah supaya kita pakai rumus itu, rumus A tambah B kuadrat itu. Tidak mungkin dia suruh kita mengerjakan ini manual. Sasarannya adalah supaya kita pakai rumus itu. Nah, sebenarnya masih banyak rumus aljabar lain ya, rumus-rumus aljabar lain yang mudah dihafal, mudah dipahami, dan sering keluar di soal-soal. Dua contoh ini hanya contoh saja, sebagai contoh tipsnya. Nanti kalian cari sendiri rumus-rumus yang lainnya apalagi. Makin banyak kita hafal rumusnya ya makin bagus. Walaupun keluar atau tidak nggak usah dipikirkan dulu, hafal dulu aja. Iya kan? Yang penting penguasaan rumus kita sudah banyak. Nah, itu dia tadi tips dan triks menghadapi TIU CPNS dari Vantrix yang fokus pada soalnya. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang dan kalian update juga selalu dengan video edukasi terbaru dari Vantrix. Karena Vantrix ini channel baru, jadi masih rajin upload video-video edukasi. Semangat terus ya, semangat terus berjuangnya, dan semoga terbantu.